Inilah Bu ya kan, saya mau diskusi sama Ibu mengenai ini Bu, praktek coaching ya kan. Jadi setelah saya amati, saya merasa saya belum begitu belum begitu bagus lah dalam melakukan tindakan praktek coaching ini gitu Bu. Jadi mungkin maksud saya Ibu bisa nanti mengamati saya gitu waktu saya praktek, sehingga nanti saya bisa tahu di mana posisi yang harus diperbaiki gitu, sehingga nanti kedepannya saya bisa lebih baik untuk mengarahkan coach saya supaya bisa menemukan solusi yang lebih baik atas permasalahannya, seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau tentang itu saya bersedia Bu untuk melakukan supervisi terhadap Ibu. Tapi sebelumnya saya ini mau tanya dulu sama Ibu kan, karena kita perlu supaya terarah dia kan Bu gitu. Jadi saya mau tanya terkait kompetensi coaching ini gitu kan, ada 3 Bu, ada presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut bagian mana yang Ibu mau dinilai oleh saya gitu, yang mau saya lihat gitu Bu? Jadi dari ketiga itu sebenarnya bagi saya yang agak susah Bu, itu adalah yang paling sulit sekali bagi saya membuat pertanyaan menentukan pertanyaan berbobot itu. Karena dari ketiga poin kompetensi tersebut saya rasa itu yang paling intinya gitu, artinya itu sangat mempengaruhi nanti sehingga bagaimana coach itu bisa terbuka pikirannya, sehingga nanti dia bisa menemukan banyak solusi atas permasalahannya itu. Jadi pertanyaan itu sangat penting, harus sangat bagus lah kita ajukan seperti itu, untuk sangat membantu bagi coaching. Benar, memang yang Ibu sampaikan dengan memberikan pertanyaan berbobot kan kita bisa melihat juga keberhasilan praktik coaching tersebut gitu ya Bu. Lalu saya mau tanya Bu, bagaimana kira-kira penilaian Ibu sendiri terhadap pertanyaan berbobot yang akan kita munculkan nantinya gitu terkait hal tersebut gitu. Penilaian Ibu bagaimana yang sudah Ibu punya, yang sudah Ibu miliki gitu tadi? Mungkin seperti awal yang saya bilang tadi sama Ibu, saya merasa pertanyaan berbobot yang saya berikan itu kadang-kala belum begitu bisa membuka pikiran daripada coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya gitu. Karena kan tidak bisa dipungkiri pertanyaan itu sangat menentukan gitu. Jadi arahan coach itu untuk menggiring coach itu supaya bisa terbuka wawasannya, terbuka pikirannya untuk menemukan solusi itu, saya rasa sangat berperan penting sekali dalam proses coaching ini, seperti itu. Berarti dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya juga menangkap sudah bahwa Ibu menyampaikan harapan bahwa Ibu berharap kemampuan Ibu dalam menentukan pertanyaan berbobot itu meningkat sehingga coach Ibu nanti boleh lebih memiliki wawasan terbuka pikirannya untuk menjawab atau menemukan solusi dari permasalahannya gitu ya Bu. Baik, kalau begitu mungkin dari yang sudah Ibu sampaikan saya sudah punya gambaran terkait apa yang akan saya perhatikan nanti terkait praktik coaching Ibu. Mungkin sudah bisa kita laksanakan. Iya, jadi Bu saya ucapkan terima kasih sebelumnya, dan besar harapan saya Ibu bisa nanti melihat proses coaching saya sehingga nanti bisa Ibu kasih gambaran atau masukan sehingga bisa saya lebih baik lagi dalam menggali potensi saya di bidang coaching tersebut. Baik, aktivitas coaching tersebut. Permisi Bu Margaret, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Izin saya Bu ya. Ulang. Pagi tadi, diawali pagi tadi Pak. Selamat pagi Bu Margaret. Selamat pagi Pak, senang ketemu sama Bapak. Sama juga Bu, izin Bu ya. Silakan Pak, silakan duduk Pak. Sis. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana sendiri kabarnya? Ya, syukurlah Pak, saya juga dalam keadaan sehat. Syukurlah. Kira-kira apa nih kedatangan Bapak ke sini? Jadi gini Bu, saya di sini bukan ingin membawa masalah, tapi saya ingin mencari solusi ya Bu dari permasalahan saya gitu kan. Jadi ingin menceritakan sedikit tentang siswa saya Bu. Kenapa Pak? Siswa saya ini ada siswa sudah kelas 6. Oh. Dia nakalnya luar biasa Bu. Dia ini kalau berantem Bu, sering kali pulang Bu. Udah berantem dia pulang terus bawa parang deh Bu. Waduh Pak. Itulah Bu. Jadi dia selalu berantem pulang bawa parang dan kadang-kadang ngadu sama orang tua Bu. Nah, si nakalnya sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa Bu. Oke, bawa parang lagi Sudah Pak. bawa parang deh Bu itu. Iya. Masih kelas 6 SD ya Pak ya? Sudah kelas 6 deh Bu. Luar biasa. Anak ini jarang loh
saya ketemu seperti ini, tapi karena masih SD udah bawa parang berarti sangat luar biasa karena nah jadi kira-kira yang tanyakan Pak, menurut Bapak dari percakapan yang bisa saya tangkap tadi kan Pak, Bapak menyatakan kenakalan anak tersebut kepada saya. Nah kira-kira tujuan pembicaraan kita nanti arahnya kemana Pak, dan atau harapan Bapak seperti apa kira-kira dari pernyataan yang Bapak sampaikan kepada saya tadi mengenai siswa itu, apa harapan Bapak? Kalau harapan saya sih Bu, saya ingin anaknya tadi supaya tidak lagi kalau misalkan ada dia pun ribut dengan temannya, minimal dia jangan pulang lagi ada bawa parang itu. Kan itu saya rasa itu sangat membahayakan gitu kan, dan itu memang fakta itu terjadi sudah 2 kali itu terjadi. Sampai bawa parang, kalau bisa jangan bawa parang gitu ya Pak, paling tidak bertengkar itu saja pun udah inilah ya, artinya bertengkar ada itu juga sudah sangat meringankan lah ya Pak, tidak sampai bawa parang seperti itu gitu ya kan Pak. Iya. Jadi nah kira-kira menurut Bapak dari kenakalannya ini sudah sejauh apa ya Pak? Artinya kalau kita buat rentangan anak ini kan memang wajar sebenarnya anak SD kan Pak, artinya disitulah memang lagi masa gerak-geraknya sangat aktif ya kan, ingin tahunya juga sangat tinggi sehingga nampak nanti dari gerakannya semua ini dicoba gitu kan Pak. Nah kira-kira menurut Bapak dari gerak aktifnya ini yang sangat luar biasa ini, dari kenakalannya lah kita buatkan geraknya itu tidak terkontrol kan Pak, ini pada rentang berapa menurut Bapak ini rentang kenakalannya ini? Saya sudah ke rentang 8 lah Bu. Luar biasa ya, Iya. 8 sangat luar biasa Pak. Nah dari rentang ke-8 ini menurut Bapak kira-kira bisa nggak diturunkan ya Pak? Ya itulah harapan saya ke depan Bu ya, mudah-mudahan bisa saya turunkan di angka 5 lah gitu Bu. Angka 5 ya Pak, Ya, angka minimal. 5. Oke, jadi ini suatu hal yang itu ekstra ya Pak menurut saya Pak. Sangat ekstra. Sangat ekstra. Tapi tidak bisa Pak, semua bisa asal kita maukan Pak ya. Nah jadi anak-anak itu kan dia biasanya pasti ada suatu hal yang membuat dia mempengaruhi faktor seperti itu kan Pak. Menurut Bapak sejauh saat ini kira-kira apa yang mempengaruhi itu, atau tindakan apa yang sudah Bapak lakukan terhadap untuk menanggulangi lah supaya anak itu jangan sampai membawa parang seperti itu? Ya kalau saya sudah mengantisipasinya Bu. Nah namun ketika saya antisipasi itu maksudnya setelah kejadian itu, yang pertama itu kan kita panggil orang tuanya bukan itu saya rasa fatal gitu kan. Setelah kami panggil orang tuanya itu, dan hal yang luar biasa saya baru ketahui, ternyata si anak ini sering berantem juga dengan kawannya ini tadi, dan sudah lama ini berantemnya, dan sampai ternyata kenapa si anak tadi bawa parang Bu pulang, ternyata itu adalah inisiatif gagasan dari orang tuanya. Kenapa? Kata orang tuanya seperti ini, sudah kalau memang sudah tidak bisa lagi diapain, kau pulang ambil parang ini, kau tebas saja dia, kau tetap aja parangnya, nanti aku yang tanggung jawab. Nah jadi ternyata Bu, orang tuanya lah yang sudah mengizinkan itu dan sudah memberikan doktrin itu pada si anak. Jadi si anak tadi merasa sudah benar, walaupun dia salah dia benar Bu. Sebenarnya Pak, karena sudah biasa anak itu pasti dia percaya dengan apa ucapan orang tua. Iya benar Pak, seperti itu, walaupun dia mungkin belum bisa menganalisis apakah itu benar atau salah ya kan Pak. Iya, jadi berdasarkan ini bisa kita lihat bahwasanya yang saya lihat ini sudah sangat melebar ya Pak. Tadi kita pikir permasalahannya hanya pada siswanya, ternyata rupanya juga menyangkut ke orang tua ya Pak. Jadi sudah masuk komplikasi. Nah sejauh saat ini kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengantisipasi supaya hal itu janganlah terjadi atau berkurang seperti itu Pak? Untuk sementara ini saya sudah selain kami tadi sudah memanggil orang tuanya, namun ya orang tuanya tetap keras kepala. Mungkin itu suatu kami manggil orang tuanya itu kan kami rame-rame dulu semua. Kemudian setelah dipanggil orang tuanya dan kami juga menasihati juga lah guru-guru itu, saya pribadi juga kepada si anak itu secara pribadi bahwasanya nanti jikalau nanti kita nasihati, artinya jikalau dia nanti itu betul-betul bawa parang dan betul-betul itu dipukulkan parang itu ke kepala kawannya, dan risikonya itu nanti bukan hanya kepada dia namun juga orang tua kan gitu. Sudah kami berikan kesadaran bagaimana itu nanti ke depannya. Nah kalau orang tua mau di penjara kita bilang, atau si anak teman kita itu meninggal gara-gara apa. Nah kita sudah beri gambaran efek-efek itu. Nah namun setelah gambaran itu memang sih dia tidak ketika dia berantem tidak lagi bawa parang Bu gitu. Dia pulang lagi cuma untuk mengadu gitu. Ketika dia berantem dia mengadu lagi. Harapan saya dia pulang itu emang nggak bawa parang, minimal dia bisa bawa kue gitu kan Bu. Jadi kita bisa lebih senang gitu kan Bu. Tapi ternyata memang dia mengadu Bu.
dia mengadu lagi pada orang tuanya, dan dia ada berantem lagi dengan orang lain lagi. Kebetulan orang tuanya tadi masih dia ketika lagi orang tuanya nggak diajarin bawa parang, tapi dibilangnya, oh pukul aja, kok pijak kepalanya. Itu yang kedua lagi bu, sudah nggak bawa parang ini, setelah nasihat itu sudah tak bawa parang lagi. Yang kedua disuruhnya si anak tadi untuk memijak kepala si apa tadi. Kenapa saya tahu? Karena saya panggil berdua ini anak yang berantem lagi tadi, siapa tadi sama kawannya berantem tadi. Jadi memang pula si anak tadi yang nyari gara-gara juga, dibilangnya dia mengejek orang tua si anak tadi, makanya si orang tua pun tersinggung. Nah namun juga sebagai orang tua yang bijak kan mungkin janganlah ini urusan anak-anak SD kan gitu kan, namanya anak pun hari ini berantem besok udah main-main lagi kan gitu. Namun saya rasa ini masalahnya itu ada pada orang tuanya gitu. Kalau anaknya bisa lah mungkin kita nasihati, ini orang tuanya yang selalu mendoktrin itu masalah sekarang bu. Dengan anak tadi masih mengikuti kata orang tuanya. Jadi kalau saya dengar nih dari cerita bapak ini, pasti bapak sudah banyak usaha sih ya, termasuk memberikan nasihat ya pak ya, bapak berikan nasihat kepada anak itu supaya jangan berantem, baru berantem nggak usah pakai bawa parang segala sekali ya pak ya. Iya bapak sudah bertemu dengan siswa yang memberikan nasihat, tapi tetap juga masih melakukan ya pak ya, bahkan mungkin parang enggak, tapi melakukan lagi dengan istilahnya sanksi yang lain lagi yang diberikannya kepada siswa yang teman dia berantem seperti itu ya pak. Ya, jadi dalam hal ini kalau kita lihat tadi ini anak-anaknya udah ketika bapak berikan nasihat, dia sebenarnya ada sedikit perubahan ya pak ya, dari bawa, tidak bawa parang sekarang bawa parang gitu. Dari yang tidak bawa parang dari tadi yang bawa parang. Jadi setelah bapak berikan nasihat kita lihat ada perubahan, dari tadi yang dia bawa parang sekarang nggak lagi bawa parang ya kan. Nah dari situ tentu nasihat yang bapak berikan itu kan pasti ada positifnya ya kan pak ya. Berarti memberikan nasihat itu penting ya kan pak, penting untuk bisa mengubah sikap daripada anak tersebut gitu. Nah menurut bapak kira-kira nasihat seperti apa lagi lah yang bisa memberikan anak ini supaya bisa bisa lebih baik lagi lah, supaya dia tidak melakukan lagi tindakan seperti itu. Karena kalau lihat di sini kan dari nasihat yang bapak berikan, dia ada mengalami perubahan secara signifikan walaupun sedikit gitu. Jadi menurut bapak bagaimana nasihat itu, nasihat seperti apa lagi yang bisa bapak lakukan gitu. Atau mungkin selain nasihat apalagi tambahan yang bisa bapak lakukan supaya anak itu bisa berubah seperti itu pak? Masih ada nggak kira-kira yang lain? Ya, mungkin kalau dibilang mungkin merubah anak tadi sepenuhnya mungkin ya nggak tahu lah saya ke depannya, namun yang saya lakukan adalah bagaimana cara mungkin ya berkolaborasi dan mendekatkan saya kan gitu. Karena mungkin kalau saya sendiri juga yang menghadapi, memang sih sebagai kakak saya sudah apa ya, sudah angkat tangan dengan anak ini gitu. Ada yang sudah beberapa guru itu sudah tidak menganggap lagi gitu karena sudah kesel gitu kan. Nah namun kalau saya perhatikan si anak ini memang tidak bisa dikerasi gitu. Jadi cara menyampaikannya harus lemah lembut, makanya dia masih mendengarkan kata saya gitu ya. Tinggal lagi saya memberi motivasi, dan memang si anak ini sebenarnya masih bisa diarahkan. Tinggal lagi bagaimana ini si doktrin dari si orang tua ini tadi yang harus dihentikan. Oke, berarti satu sudah bisa bapak ini ya mendapatkan satu solusi ya pak ya untuk anak khususnya ya. Tadi memberikan nasihat secara biasa, ada perubahan, tidak bawa parang lagi gitu ya. Baru bapak sudah mulai memikirkan kalau mungkin memberikan nasihat itu kepada anak itu dengan secara lebih lembut. Memang tidak bisa kita pungkiri pak, kadangkala nasihat itu kalau disampaikan dengan hati yang tulus, dengan kelembutan, itu akan berbuah dampak yang baik gitu pak. Jadi api dengan api terbakar ya kan pak, tapi api dengan air iya betul pak. Artinya sesuatu hal yang keras kita selesaikan dengan keras tidak bisa, tapi saya rasa sudah cukup bagus tindakan bapak, sangat luar biasa. Artinya bagaimana menyentuh sisi kelembutan dari anak itu sehingga dia mau berubah dari tindakan yang kurang baik tadi, membawa parang itu tidak bawa, kita bilang kalah, menjadi tindakan yang lebih baik. Kalau dia bertengkar dia tidak lagi membawa parang gitu ya kan. Mungkin tinggal di sini yang saya rasakan ya, mungkin bapak juga rasakan mengenai orang tua ya pak ya. Orang tua ini yang selalu mendoktrin anaknya untuk melakukan tindakan yang tidak baik gitu ya pak. Nah sejauh saat ini apa yang sudah bapak lakukan kira-kira? Apa yang pernah bapak lakukan untuk membuat orang tua ini kira-kira jangan mendoktrin anak ini seperti itu? Saya sih sejauh ini belum ada melakukan apa kepada orang tua, cuma niat saya sudah ada.
niat saya ingin menjumpai orang tua lah secara empat mata. Artinya kan mungkin sewaktu pertemuan pertama kan mungkin karena rame, mungkin dia ingin menampakkan kehebatan dia kan gitu. Mungkin ada satu, saya lihat ada arogansinya terlalu tinggi ini orang tua gitu. Dan mungkin ketika rame-rame dia menganggap seperti aku hebat loh gitu. Namun mungkin saya berpikir ketika mungkin saya empat mata dengan dia dan ngobrol-ngobrol ringan mungkin kan, mungkin ya bukannya menasihati, mungkin hanya sekedar memberikan gambaran bagaimana nanti ke depan, masa depan si anak gitu, kasihan bagaimana nanti Pak kalau seandainya itu terjadi Bapak di penjara, mungkin bagaimana tentang masa depan si anak, mungkin cita-citanya bisa terbengkalai gara-gara Bapak masuk penjara kan gitu. Mungkin itulah hanya mungkin memberikan sedikit ubahan hati lah kita bilang kan, supaya bukan menasihati dia, bagaimana cara saya mungkin nanti bercerita, tidak menasehati, tidak merasa menggurui lah gitu ya, hanya mungkin memberikan gambaran bagaimana seandainya anak ini berbuat seperti misalkan dia bisa memecahkan kepala anak orang, bisa berantem, bisa berdarah, mungkin ada efek bagi si anak. Nah tentunya kita ingin anak kita berhasil ya kan, baik dari segi itu pengetahuannya, terkadang juga dari akhlaknya juga, sehingga dia bisa jadi manusia yang nanti bangga orang tuanya kan. Mungkin saya perlu lebih menggugah kata-kata itu di depan orang tuanya dan depan mata, kalau tidak ada siapapun gitu kan Bu. Mungkin itu rencana saya gitu. Sudah sangat baik Pak ya, karena kalau dari cerita Bapak ini bisa saya tangkap Bapak ingin bertemu secara langsung dengan orang tuanya, tadi empat mata berarti face to face. Nah untuk membicarakan bagaimana dampaknya, efeknya jika itu tetap dilakukan, jika doktrin itu tetap diberikan kepada anak tersebut, bagaimana dampaknya jangka panjangnya, masa depannya seperti apa ya kan Pak. Nah jadi itu tindakan yang sangat baik, masukannya bisa saya katakan solusi yang sangat baiklah untuk mengubah pola pikir daripada orang tua tersebut, supaya dia menyadari bahwasanya hal itu memang tidak tidak layak dilakukan, tidak baik dilakukan untuk anak tersebut, seperti itu Pak. Jadi satu hal mungkin memang juga kan Pak, Tewa bilangkan tadi, hati yang keras itu bisa dilembutkan dengan kelembutan yang kita berikan, dengan kesabaran. Jadi saya juga saya yakin Bapak itu melakukan itu pasti akan bisa seperti itu Pak. Nah jadi kira-kira nih ya kan, Bapak sudah tadi bilang dengan bertemu face to face, berbicara dengan hati ke hati, kan tidak dengan kekerasan tapi dengan hati yang terbuka, sehingga orang tuanya bisa tergugah, sehingga dia bisa menyadari akan kesalahannya dan tidak lagi melakukan hal seperti itu. Nah kira-kira ini hal yang seperti ini menurut Bapak, apakah itu nanti kira-kira berdampak seperti apa gitu, atau kira-kira hasilnya seperti apa nanti akan hasil daripada ini Bapak? Apakah menurut Bapak ini suatu hal yang bisa dikatakan suatu hal yang bisa diharapkan, suatu hal yang mendapatkan hasil yang bisa dikatakan, apakah ini berpengaruh nantinya Pak menurut Bapak sejauh saat ini? Ya, kalau saya berpikir berpengaruh atau tidak ke depannya ya saya belum terlalu berharap panjang bagaimana. Namun saya kira kalau saya pikir-pikir orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya berhasil dan orang tua mana yang mungkin ingin melihat anaknya menderita gitu. Hanya dua, seperti saya anggap seperti itulah Bu, mungkin dengan apa yang saya lakukan dengan merubah pola pikir dia lah gitu orang tua tadi, supaya tidak lagi menganggarkan arogansinya gitu, dan mungkin dia juga punya harapan cita-cita terhadap anak-anaknya, mungkin nanti itu saya rasa itu bisa lah merubah pola pikir dia ke depannya, supaya dia bisa menjaga anak-anaknya ke depan itu tidak lagi melakukan hal anarkis gitu, bukan kan. Kalau kita sadari maksudnya peran kita sebagai guru di sekolah hanya berapa jam bukan, nah, namun peran vital orang tua ini ketika setelah sekolah sampai dengan selanjutnya itulah yang terus memberikan motivasi tentunya selain kita sebagai guru. Makanya kita sebagai guru juga saya yakin tidak bisa kita untuk bisa memberikan 100%, karena juga kita harus butuh berkolaborasi dengan teman-teman kita yang lain dan juga terutama orang tua gitu yang ada di rumah. Jadi saya rasa untuk bagaimana perbaiki si anak ini adalah bagaimana kolaborasi kita guru dan orang tua dan semua pihak gitu. Itu menurut saya. Masalah hasilnya masih nggak tahu ke depannya, tapi apapun itu usaha itu akan saya terus lakukan secara kontinu dan berkelanjutan Bu, sampai mungkin yang ditamat. Iya, artinya adalah itu suatu hal dari perkataan yang Bapak sampaikan itu menunjukkan bahwasanya Bapak itu merasa yakin akan, istilahnya ada keyakinan bahwasanya itu akan bisa mengubahkan orang tua daripada anak tersebut. Karena kan Pak, ketika kita yakin melakukan suatu hal, maka kita akan diprogram untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi keyakinan itu membuat kita bisa bergerak maju untuk
melakukan segala suatu hal supaya tujuan yang kita inginkan itu dia tercapai gitu. Tapi kalau misalnya melakukan suatu hal kita ragu-ragu, maka itu tingkat keberhasilan itu akan bisa kita katakan dia nggak terlalu tinggi. Jadi maksud saya yang saya lihatkan di sini dari statement yang Bapak sampaikan itu, dari keyakinan Bapak itu, maka itu artinya besar peluangnya bahwasanya anak itu akan bisa berubah dari apa yang akan Bapak lakukan tersebut. Dari keyakinan Bapak itu akan tercermin daripada tindakan Bapak itu mencerminkan hasil yang akan Bapak terima nantinya. Seperti itu Pak yang saya tangkap dari apa yang sudah Bapak sampaikan. Jadi sudah banyak hal yang ingin Bapak lakukan gitu kan untuk mengubah anak ini dan juga mengubah orang tuanya, bagaimana supaya anak ini menjadi baik, orang tuanya juga memiliki paradigma yang baik mengenai sikap daripada anak yang baik, bagaimana kalau berantem itu tidak sampai harus menghasut anaknya lah, tidak sampai harus menyerbu barang segala macam seperti itu ya kan Pak. Jadi saya rasa sudah cukup banyak yang yang Bapak sampaikan yang akan Bapak lakukan seperti itu. Nah, dari yang sudah kita bicarakan ini ya kan Pak, mengenai masalah anak sama orang tua yang terkait juga dengan orang tua yang tersebut. Nah, kira-kira apalah saya bilangkan harapan Bapak lah gitu, harapan Bapak ke depannya nanti. Ya, tentunya kalau harapan saya tidak mulu-mulu si anak tadi tidak lagi sering-sering berkelahi, karena mungkin itu bisa mengkhawatirkan juga gitu kan, takutnya kejadian lagi ya. Namun walaupun dia pun berkelahi, kita bilang dia tidak lagi bawa-bawa orang tua, tidak lagi bawa-bawa pulang-pulang ke rumah, dan apalagi bawa parangan gitu. Itu harapan saya. Kalau mau berkelahi ya silahkan berkelahi, mungkin sekalian namanya anak juga sering berkelahi kan, wajar itu. Dan mereka berkelahi pun pastilah besok pun sudah lupa main lagi kan. Tapi kalau sudah ke orang tua nanti pasti orang tua yang si anak tadi, nah orang tuanya pasti marah lagi gitu. Pasti dari anak-anak ke orang tua. Harapan saya supaya tidak terjadi lagi antara orang tua dan orang tua, cukup anak dan anak saja. Itulah mungkin saya akan berdoa untuk tidak berkelahi. Jadi harapan Bapak dan anak ini bisa berubah menjadi baik, dan harapannya orang tuanya juga bisa berubah. Dan dengan Bapak bilangkan caranya adalah yang sudah Bapak bilang, berbicara dengan anak ini dengan istilahnya menyentuh hati ke hati, dan juga berbicara dengan orang tuanya dari hati ke hati secara personal seperti itu, sehingga nanti orang tuanya juga bisa tersentuh dan tidak istilahnya membawa anaknya supaya semakin masalah itu semakin besar ya kan Pak. Jadi saya rasa ini suatu ide yang sudah sangat baik. Artinya apapun permasalahan itu ya kan diselesaikan kalau dengan hati hati terbuka dan kepala dingin, semuanya pasti bisa diselesaikan gitu kan Pak. Jadi kira-kira nih, nah kapan Bapak mau melakukan ini? Kalau masalah bertemunya saya rasa itu yang tepat setelah nanti ada rapat lah, mungkin ada rapat sekali bertemu dengan orang tua. Nanti saya ingin mengajak dia sekali bertemu, karena kan ini udah kita gak lama lagi kita bertemu kan. Karena kalau sekarang dicari-cari pun dia orang tuanya kalau terus Bu, asal siangnya pagi ke siang ke ladang terus gitu kan. Malam ya kadang ada sih muncul malam, cuma saya takut ketika malam itu kan posisi dia capek gitu kan. Saya takut ketika dia capek itu nggak momen yang tepat gitu. Namun ketika nanti dia ngambil rapor itu kan mungkin dia datang dengan mengambil rapor dan membawa anaknya tadi, Islam yang saya sampaikan mungkin semua hasil dari apa yang saya pikirkan kepada dia gitu. Dengan tentunya dengan Pak Mata tidak diambil gitu. Jadi pas bagi rapor ya Pak ya, nanti Bapak mau berbicara dengan orang tua dan anaknya juga, si anak juga ya Pak. Kalau saya boleh tanya, rentang antara pembagian rapor tersebut dengan waktu saat istilahnya ini kan dia kalau pembagian rapor kan pasti sebelumnya itu ada dia mengalami proses ujian ya kan Pak, ujian dulu bisa mendapatkan nilai kan gitu ya kan Pak. Nah jadi kalau saya boleh tanya, menurut Bapak apakah itu ngomong suatu hal yang sudah tepat? Saya rasa tepat, karena juga sudah nggak lama lagi lah, sekitar 2 minggu kan, ini kita juga lagi ujian Bu. Sekitar 2 minggu lagi kan kita bagi rapor, nggak lama lagi, 2 minggu lagi. Jadi artinya Bapak merasa bahwasanya pada waktu bagi rapor nanti pun itu sudah bisa lah ya Pak ya, waktunya nggak terlalu jauh. Iya nggak terlalu bisa. Oke lah Pak. Jadi saya yakin Bapak bisa, dan saya juga doakan Bapak bisa. Dan ingat satu hal, bahwasanya ketika kita yakin, ketika kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mau, tidak ada yang tidak bisa, ya kan? Api dengan
kan bisa kita terselesaikan. Jadi itu aja saya rasa. Bapak tetap semangat Pak, dan saya percaya Bapak nanti bisa menyelesaikannya, dan saya rindu sekali mendengar hasil daripada komunikasi antara Bapak dengan siswa tersebut, karena saya yakin sebenarnya saya sudah percaya akan mendapatkan hasil yang Bapak mendapatkan hasil yang baik. Dan harapan saya ketika kita bertemu nanti Bapak bisa menceritakannya, sehingga nanti itu bisa menjadi suatu hal yang pengalaman baru bagi saya, dan mungkin suatu saat saya mengalaminya, saya tahu solusinya seperti apa, atau mungkin juga masalah itu nanti solusi itu bisa juga dipakaikan untuk orang lain ketika mereka menghadapi masalah yang sama. Jadi itu aja Pak, tetap semangat, yakin pasti bisa seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bu ya. Iya. Oke Bu, kalau gitu terima kasih banyak atas motivasinya dan masukannya. Saya permisi Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke Bu, Ibu udah lihat kan praktik coaching saya Bu. Saya yakin pasti masih ada hal yang bisa masih ada hal yang kurang banyak gitu kan dari praktik coaching saya. Nah menurut Ibu gimana kira-kira coaching saya itu, apakah apa nih sisi mana yang harus saya perbaiki supaya nanti saya bisa lebih baik lagi dalam coaching ini Bu, praktik coaching tersebut. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa praktik coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah sangat baik menurut saya. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya, apa yang saya perhatikan ketika Ibu praktik coaching tadi, saya mau bertanya dulu kepada Ibu gitu. Dari praktik coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sudah merasakan gitu, dan Ibu pasti tahu gitu kira-kira bagaimana menurut Ibu praktek coaching tadi yang sudah Ibu lakukan tadi gitu. Gimana performa Ibu atau kompetensi yang mau kita nilai tadi menurut gambaran Ibu yang sudah Ibu lakukan tadi? Kalau menurut saya kan Bu, ketika saya melakukan coaching itu tadi mungkin saya masih agak kesulitan ketika masalah itu dia bukan satu, jadi beranak pinak kan, terus beranak gitu. Jadi artinya tentu di sana saya harus ketika masalahnya berbeda, ada perbedaan sedikit, maka tentu saya harus berpikir lagi kira-kira pertanyaan seperti apa lagi yang harus saya sampaikan seperti itu. Jadi dalam hal itu mungkin saya rasa saya masih harus lebih memikirkan lagi gitu, harus ekstra lagi berpikir kira-kira bagaimana lagi, pertanyaan mana lagi ya gitu. Ketika satu pertanyaan belum selesai, datang lagi pertanyaan berikutnya, maka itu saya harus berpikir lagi kira-kira apa lagi yang harus saya sampaikan, pertanyaan seperti apa lagi yang harus saya sampaikan, sehingga dia bisa pemikirannya terbuka dan dia bisa menemukan solusi atas masalah tersebut. Seperti itu yang saya rasakan Bu. Berarti dari Ibu sampaikan tadi, Ibu sudah menilai sendiri gitu kan bagaimana performa Ibu ketika praktik coaching. Jadi selanjutnya saya mau tanya ke Ibu, menurut pendapat Ibu dulu, saya mulai kan gitu. Dari rentang 1 sampai 10, kira-kira praktek yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu sebagai coach, menurut Ibu, menurut pandangan Ibu itu layak ada di skala mana gitu? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, skala berapa ya, belum terlalu apa, mungkin skala 6 atau gitu lah Bu, itu skala 7 palingan gitu, skala 6 atau antara 7 seperti itu lah Bu. Skala 6 atau 7 ya Bu, tapi menurut saya itu yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sangat baik gitu kan. Jadi tadi juga Ibu sudah sampaikan, tadi kan saya tanya bagaimana menurut Ibu performa Ibu sudah sampaikan, lalu saya juga sudah tangkap kenapa Ibu menjawab hal seperti itu gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya tidak perlu lagi saya tanyakan. Jadi saya mau tanya ke Ibu, apakah Ibu mengizinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya kali ini? Tentu Bu, itu sangat membantu bagi saya Bu. Iya, jadi saya perhatikan dan saya amati ketika Ibu melakukan praktik coaching tadi, ada beberapa catatan yang saya simpulkan di sini terkait praktik coaching Ibu tadi sebagai coach. Tadi kan di awal kita sudah sepakat bahwa yang akan kita nilai adalah terkait mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, jadi saya juga fokusnya tadi perhatikannya ke situ. Jadi dari hal yang sudah Ibu laksanakan tadi, saya sudah melihat bahwa teknik Ibu dalam melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah baik, bahkan sangat baik gitu Bu. Dari mana? Gitu. Saya pertama melihat tadi Ibu sudah berusaha menggali jawaban yang mengarah pada solusi untuk masalah yang dihadapi coachee. Tapi tadi juga kan coachee-nya tadi merasa nyaman, bahkan dia sudah
seperti kompetensi yang di awal sudah kita arahkan tadi, bahwa ibu berharap coaching itu bisa terbuka untuk menemukan solusi gitu, dan saya juga sudah melihat itu sudah tercapai kompetensinya gitu. Yang kedua, ibu juga saya lihat tadi luar biasa, sudah mampu mengarahkan dan meruntut pertanyaan itu supaya menggiring si coach ini untuk menemukan atau menyampaikan solusinya dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Jadi dari situ juga saya lihat sudah sangat baik gitu dari apa yang kita harapkan tadi, bahkan jauh di atas itu sebenarnya menurut saya gitu, sudah terlihat sangat meningkat lah gitu, sudah tercapai apa yang kita harapkan. Namun Bu, saya mau tanya lagi ke Ibu gitu, dari yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana pendapat Ibu terkait apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait praktik coaching Ibu? Pertama saya ucapkan terima kasih dulu atas masukan yang Ibu sampaikan, karena itu sangat berpengaruh bagi saya, selain sebagai pengoreksi bagi saya untuk bisa melakukan praktek coaching lebih baik lagi, dan juga itu memberikan motivasi bagi saya untuk terus menggali dan terus belajar, terus termotivasi sampai nanti saya bisa melakukan praktek coaching ini dengan baik, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga nanti coach saya bisa merasa nyaman dan dia bisa terbuka, dan seperti yang mungkin Bu bilangkan tadi, dia tidak ragu gitu kan untuk menyatakan semua unek-uneknya, semua harapan-harapannya, semua apa yang dia pikirkan, solusi-solusi tanpa rasa ragu, dia sampaikan bahwasanya dia itu punya sebagai kompetensi itu gitu. Hanya saja mungkin karena kadang-kala dia tidak merasa yakin atau mungkin tidak nyaman dengan kita, dia tidak menyampaikan. Tapi ketika dia merasa nyaman, dia yakin dengan kita, maka dia akan memberikan solusi itu, dia keluarkan seperti spontanitas, dan itu ternyata adalah skill, kemampuan dia ada, dan itu yang membantu dia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi secara keseluruhan tadi saya sudah sampaikan bahwa yang sudah Ibu lakukan terkait posisi Ibu sebagai coach itu sudah sangat baik, dan apa yang kita harapkan, kompetensi apa yang ingin dimunculkan tadi sudah muncul, bahkan menurut saya sudah sangat terlihat baik gitu. Namun dari segala hal itu kan pasti tidak ada yang sempurna gitu Bu. Jadi masukan dari saya untuk kita saling belajar, kan saya juga belajar kan Bu gitu. Masukan dari saya terkait pertanyaan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, dari pengamatan saya tadi di beberapa bagian tadi saya mengamati, saya memperhatikan bahwa pertanyaan yang Ibu sampaikan itu ada beberapa pertanyaan, satu atau dua tadi sedikit membingungkan oleh coach gitu. Jadi mungkin menurut masukan dari saya gitu, kalau boleh untuk yang lebih dikembangkan, ditingkatkan agar pertanyaannya lebih menjurus dan lebih to the point, sehingga si coach ini tidak bingung untuk lebih terarah untuk mendapatkan solusi tadi gitu. Jadi secara keseluruhan sudah baik, dan saya nilai juga sudah sangat luar biasa praktik coachingnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan Bu. Saya harap kita boleh sama-sama belajar untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain, sehingga ketika kita melakukan praktik coaching, kita menjadi coach yang tepat dan memenuhi kompetensi tersebut. Iya Bu, jadi saya juga ucapkan terima kasih Bu, artinya saya juga mendapatkan masukan yang banyak dari Ibu, ketika masukan motivasi juga, terutama tadi ketika hendaknya lah pertanyaan itu jangan membingungkan. Jadi itu mungkin suatu hal yang akan saya asah ke depannya, sehingga nanti saya bisa lebih profesional di bagian itu, sehingga nanti coach saya bisa merasa lebih nyaman dengan saya. Dan harapan saya juga adalah ketika coach itu bertemu dengan saya bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat baginya. Artinya dia datang, masalahnya bisa terselesaikan seperti oleh dia sendiri, dan kita hanya memberikan arah seperti itu Bu. Jadi terima kasih banyak Bu atas masukannya dan juga atas motivasinya. Jadi terima kasih Bu, selamat